Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa ya dari teman saya waktu SMP, Kang Oki, teman saya waktu di SMP 2 Bandung ya. Jadi kelas 1 kita satu kelas. Kang Oki itu dulu dari SD apa? Banjarsari ya? Suaranya kok putus-putus ya? Masa ya? Tak kedengeran suaranya? Alah, Kang Oki mah jelas kok. Oh ya, udah jelas. Sekarang mah jelas. Tatar. Ini rada mau coplok ini. Gak apa-apa, nyantai aja. Ya udahlah gini aja lah. Oke, siap. Kedengeran nggak? Siap, kedengeran. Ya. Jadi Kang Oki waktu itu habis dari SMP 2 itu kemana Kang Oki? Hah? SMA-nya? Ya SMA saya ke 19. SMA 19-nya di mana sih? Di yang Di pojok. Di pojok karena kan ya nama saya waktu itu tidak memenuhi syarat kalau ke SMA yang bagus. SMA 1 enggak, di nggak memenuhi pojoknya di mana? syarat. Maksudnya tuh yang deket Udah ke pojok. Dago. Oh, di Dago. Nah, udah ke pojok. Oh iya, karena rumah juga deket ya? Ya, rumah kasih di Sangkuriang jadi dekat kalau ke pojok. Jalan kaki kalau ke sananya. Itu tuh kan perumahan dosen ya? Apa? Sangkuriang, ya. Ah. Sangkuriang itu rumah dosen. Oh, berarti ortumu dosen ya? Ya, bapak saya dosen, ibu saya dosen. Oh yes. Sekarang kamu dosen juga? Saya enggak, saya sekarang pustakawan. Oh yes, keren. Terus habis dari SMA 19 masuk ke Unpad kan ya? Masuk ke Unpad, mengambil Unpad, antropologi. Indiana Jones. Ya bareng sama Budi Acong sama Yayu yang satu ke SMP gitu. mah. Sekarang di mana teman-teman itu? Budi sama Yayu. Kalau Budi Acong mah di Sulawesi. Di mana? Kerja di developmentnya pokoknya di pertambangan lah. Oh, Tapi kalau antropologi ini ke pertambangan tuh juga bisa ya? Bisa, tapi bagian ini bagian pendekatan ke masyarakatnya. Oh iya. Jadi setelah kadang-kadang setelah selesai penambangan atau sebelum penambangan kan pendekatan ke masyarakatnya seperti apa itu bagiannya di situ antropologi. Oh, siap. Kayak pemulihan itu ya. Apa ini kan karena ada perubahan yang cukup ekstrim mungkin ya. Jadi ada itu. semacam pendampingan untuk apa namanya? Ya, bagian pendamping memulai bagian hidup baru lah gitu ya, semacam gitu ya. Ya, pokoknya semacam itulah. Nah, itu bisa antropologi bisa masuk ke situ. Jadi sebenarnya kalau kita tuh kadang-kadang kalau ngambil jurusan tuh kayak kurang pengetahuannya ini jadi apa, taunya antropologi itu jadi Indiana Jones, tapi ternyata bisa juga ya buat ini ya, banyak juga. Ya, segala macam bisa masuk sebetulnya. Kang Oki, terus aku tuh kagetnya tuh gini ya, waktu SMA sebenarnya itu berarti berapa puluh tahun yang lalu SMA tuh ngelihat foto dirimu tuh lagi main gitar gitu. Aku kan tahunya Kang Oki itu pemalu ya. Itu kok bisa? Ya, dulu kan saya dikasih gitar sama orang tua. Nah, terus ya senang main gitar sama orang tua dilesin akhirnya. Situ masih sekarang? Enggak, sekarang udah enggak lagi. Itu zaman SMA aja. Zaman SMA dilesin. Enggak lama itu juga, enggak lama sebentar. Oh, gitu. Tapi lumayan lah buat pendekatan ke cewek ya. Cewek itu senang katanya kalau yang cowok memang main gitar tuh cewek itu pada senang katanya. Ya, saya pemalu pendiam jadi makanya nggak bisa deketin cewek ya. baru dapat cewek juga pas kuliah. Oh gitu. Itu istrinya orang antrop juga. Istri orang saya antrop. mah istri saya bukan. Oke. Istri saya orang Cirebon. Ini Kang Oki itu sebenarnya itu dari pertanyaan saya kenapa jadi nggak pemalu itu karena memang ada les atau ada unsur lagi apa SMA karena mungkin lebih apa namanya lebih suasana lebih mendukung atau gimana? Ya mungkin apa ya banyak suasana mendukung sih.
Ya mau nggak mau dipaksa gitu akhirnya kan. Agak pemalu ya mau waktu SMA dipaksa untuk supaya tidak lebih pemalu lagi, karena saya juga pernah ikut pramuka, jadi pramuka juga bantu saya untuk tidak lebih berani lah gitu. Iya, Kalau aku zaman juga kuliah. kalau nggak salah itu tuh pakai baju pramuka juga ngegitarnya itu. Berarti kan acara Ya, pramuka ya. ya. Pramukanya di sekolah SMA Enggak, 19 itu. Hah? enggak, pernah, tapi sebetulnya saya pramukanya sih dari kecil di pramuka ITB. Pramuka ITB itu pramuka apa? Jadi ITB itu punya gugus depan pramuka Hmm. yang dari mulai siaga sampai dengan pandega sampai yang kuliah. Sekarang masih Lengkap lah ada? pokoknya. Sekarang masih ada. Masih aktif dirimu? Saya sih udah nggak aktif. Cuman kalau pas ada reuni suka datang. Oh gitu. Enggak, aku tuh tertarik juga sih sama yang namanya pramuka tuh gini. Kan pramuka itu bagus ya menurut aku ya. Iya, iya Tapi betul. sebenarnya kayak itu berarti ITB basisnya apa? Kan dia bukan basis sekolah, basis rumah. Teman-teman Kang Oki itu yang di Sangkuriang atau apa? Waktu awal-awal sih banyaknya memang anak-anak dosen ya yang ikut. Tapi ada yang dari luar juga banyak. Karena waktu itu kan waktu saya siaga di latihannya kan di lapangan barat. Lapangan barat itu. Nah, itu kan suka ada yang kebun binatang, suka ada yang lihat, tertarik ikut. Oh. Jadi waktu zaman SD, SMP itu cukup lumayan banyak anggotanya. Oh, gitu. Begitu mulai saya naik ke SMA, penegak itu udah mulai berkurang memang. Itu hari apa? Hari Minggu? Hari Minggu ya. Sekarang masih ada nggak? Sekarang sebetulnya pramukanya masih ada, cuman latihannya karena COVID kan jadi. Oh, karena COVID. Tapi sebelum COVID itu masih ada ya? Jadi kalau sebelum COVID pramukanya sih masih ada. Oke. Karena yang mahasiswanya kan masih ada yang ke pramuka itu. Oh, gitu ya. Kirain pramuka itu udah nggak ada. Kayaknya kan pramuka itu, saya juga pramuka tapi keluar ya waktu SMA. Enggak, kayaknya pramuka itu kan apalagi ada juga di beberapa tempat itu malah diwajibkan ya. Kayak hari apa pakai baju pramuka ya. Itu masalahnya ya. Jadi kayak kekurangan makna gitu. Jadi orang itu kayak bukan karena minatnya gitu. Padahal pramuka itu luar biasa kalau saya. Dan saya sebenarnya suka tuh. Ya itu makanya saya. Gimana? Ya pokoknya itu sejak pramuka diwajibkan itu minat ke pramuka jadi menurun. Iya, karena jadi kualitasnya juga berkurang ya kegiatannya. Itu maksudnya kegiatan massal kan ya. Padahal kan sebetulnya kan masuk pramuka itu kan sukarela sebetulnya dasar anggarannya juga. Cuman ya itu sejak karena pemerintah mungkin merasa itu bagus, diwajibkan di sekolah-sekolah. Iya. Jadi kalau diwajibkan itu jadi pamornya pramuka itu jadi ya agak berkurang lah dibanding pula ekstrakurikuler yang lain kan lebih spesifik dan lebih menantang mungkin. Iya, kalau pramuka itu bisa dibilang generalis ya. Jadi orang baris berbaris ada kan, tapi kalau udah zaman itu udah ada ini apa namanya? Paskibraka ya. Ya, betul. Terus kalau mau ininya kesehatannya kayak ada Pak PMR kan ya. Ya, betul. Itu udah yang lain kan spesialis, sementara pramuka itu masih generalis. Ya. Tapi kalau saya sih ngerasa gini Pak Kang Oki, jadi bagusnya sebenarnya pramuka itu berbasisnya itu basis kayak lokasi gitu ya, bukan basis sekolah gitu. Itu tuh masih ada nggak sih yang basis lokasi? Ada sih, beberapa tempat ada. Cuman setahu saya banyaknya ya sekolah. Atau kalau yang di ITB itu kan ya yang itu kan di anak didiknya kan bisa dari mana aja. Kayak di ITB kan ada yang dari Taruna Bakti, ada yang dari 19 juga ada, dari SMP 2, SMP 5 campur. Makanya saya senangnya di kan lebih itu campur. Nah, dan kegiatannya juga enak kalau di ITB itu. Jadi bisa memanfaatkan apa yang ada di ITB. Saya pernah latihan, saya pernah waktu Penggalang itu pernah latihan teknologi tepat guna. Nah itu kan ada alatnya di situ. Latihan aeromodeling, itu kan di situ kan ada alatnya juga. Iya. Ya jadi beragam lah ya? Kalau di. Nggak berminat untuk ngadain gitu, maksudnya untuk anak-anak di lingkungan kampung gitu, maksudnya di lingkungan sekitar rumah.
Enggak, kalau anak saya udah saya arahkan ke Pramuka ITB lagi. Oh gitu. Udah ngajak teman-temannya pernah beberapa kali camping, cuman karena pandemi ini mulai menurun lah Oh, oh untuk jadi turun kegiatannya. menurun ya. Ya, karena kan kakaknya juga ya ada di mana, anak-anak didiknya ada di mana, jadi dikurangi walaupun memang pernah terakhir sih nge-zoom sih acaranya. Hmm. Gitu. Enggak, kayaknya seru juga kalau dijadiin. Itu kalau mau bikin ini tuh kayak gimana sih prosesnya kalau mau bikin gugus depan baru gitu? Ya Paham nggak? sebenarnya tinggal bikin aja latihan. Sebetulnya mau di komplek atau di mana, nanti kalau udah jadi udah latihan dan tinggal mendaftarkan diri aja ke Kuartir Ranting. Misalnya Kuartir Ranting tingkatnya kecamatan. Seru ya sebenarnya. Sebenarnya menurut saya tuh itu bagus loh untuk pengembangan apa namanya Ya. personality ya. Ya, cuma tinggal ini aja, tinggal Kontennya cari aja orang yang mau disesuaikan dengan konsen ke sana. kekinian gitu kan ya. Ya betul. Intinya ada yang mau konsen ke sana kan. Di Jakarta ada juga pernah yang berbasis kompleks gitu ya. Ada di Jakarta tuh, cuman sekarang kayaknya udah nggak jalan lagi. Iya, sayang banget sebenarnya itu kan itu yang kayaknya yang organisasi berjenjang itu sampai Kuarnas itu kayaknya pramuka ya. Ya, betul. Kalau maksudnya kan itu kan sama kan, bahkan ada kalau dulu Jambore juga ya, ada Jambore. Ya, Kang Oki pernah ikut Jambore di mana aja? Nah, saya Jambore tapi sebagai ini aja dulu. Raimuna Jambore tahun 91 kalau nggak salah. Oh berarti udah kuliah tuh. Waktu saya udah kuliah, tapi saya sebagai pelatih dulu tuh saya. Jadi ada teknologi tepat guna, saya datang ke situ sebagai ya pelatih lah istilahnya. Kakak pembina gitu. Ya, kakak pembina lah, bukan sebagai pesertanya. Iya. Gitu. Tapi sekarang udah nggak terlalu apa namanya aktif juga ya. Paling apa namanya ini aja apa namanya kalau reuni ya. Ya kalau ini aja support paling. Itu aja kalau ngomong-ngomong tentang reuni, kayaknya Kang Oki itu termasuk orang yang aktif juga ya di acara reuni. Ya alhamdulillah sejak yang di Serenity saya ya senang aja sih, saya senang bantu sebetulnya mah. Intinya saya senang bantu, jadi ketika ada reuni apa perlu dibantu sama saya, insya Allah saya bantu gitu aja. Hanya sering dilibatkan sebagai panitia, dan kebetulan juga saya kan sedang ngumpulin data segala macam, jadi kadang-kadang saya juga iseng aja, jadi dari buku kenangan saya bikin database. Nah tiap kali ada perubahan saya coba masukin, ditambah-tambahin gitu. Ada ini nggak sih, aku terus terang aja termasuk yang tidak aktif ya, maksudnya waktu itu juga saya tuh udah mau ke Bandung, ternyata anak saya sakit itu. Tahun berapa itu tuh ya? Tahun masa ini ya, mau kampanye juga ya kayaknya. Oh 2017 ya kayaknya, 2017. Oh iya 2017 yang 30 tahun kita ya. Ya betul 30 tahun iya. Iya itu jadi terus udah gitu tuh ya. Padahal udah sering juga ada pertemuan-pertemuan ya, udah beberapa kali ya. Ya kalau pertemuan itu sering beberapa kali. Ada pertemuan rutin juga nggak sih? Kalau rutin sih nggak ada, cuman kalau dulu biasanya tiap bulan puasa suka ada bukber bersama. Kalau aku juga pernah ikut yang Zoom itu, Zoom apa sih namanya kayak Zoom meeting. Zoom meeting masih ada itu tuh. Sekarang udah nggak ada. Kunaon tuh, padahal bagus sih menurut saya tuh, kayak waktu itu kan siapa Kang Diki ya yang jualan apa sih namanya nugget atau apalah. Ya barefoot dia kan di barefoot. Itu masih nggak? Rencananya sih mau, cuman kemarin kan jadi permasalahan juga karena apa? Ya dana untuk sewa Zoom-nya itu belum ada donatur lagi yang udah ingin. Oh, kalau barefootnya sendiri masih jalan nggak? Maksudnya teman-teman ada yang ngejalanin itu masih? Nggak ada, ngejalanin apa? Ngejalanin barefoot. Waktu itu kan ada yang ngajak lah Kang Diki kan. Ada saya nggak tahu kalau yang dulu yang tertarik siapa aja, saya nggak hafal. Oh gitu. Oh ini apa sih namanya?
tidak terlalu terkoordinir juga dalam artian balik lagi Ya, ke masing-masing orang aja ya. ya betul. Dibalik Jadi ke masing orang lagi. nggak misalnya kayak nggak ada monitoringnya atau apa, nggak ada ya kita Nah, ya. jadi itu mah di Kisayalan aja nawarin, silakan Ya ini. oke, Nah, non ini formal aja tempatnya lah langsung pokoknya pergi. kita ya. Ya, Ininya tuh ya ya betul. nggak terlalu apa namanya rapi organisasi apa tujuan ADART nggak ada ya. Enggak, itu mah tawaran dari ya Kang Diki Sayalan aja. Ya sebagai orang di situ dinawarin sistem franchise seperti itu. Ini manfaatnya apa sih sebenarnya reuni-reuni gitu tuh, Kang Oki? Kalau saya sih intinya kan silaturahmi. Hmm, Silaturahmi ya. Kedua ya bisa saling bantu, tahu kabar lah. Ini tahu iya. kabar dari sesama. Dan kalau ada yang memang perlu dibantu ya kadang-kadang bisa saling bantu lah gitu intinya mah. Iya iya. Cuman Hanya kadang-kadang ada kabar duka juga ya, kayak kita beberapa kali kehilangan teman-teman kita. ya itu juga kabar duka ya itu Yang mah. terbaru tuh siapa sih? Aku malah baru lihat lagi kemarin tuh. Yang terbaru Kang Adi Rahmat. Heeh, Kang Adi Rahmat ya. Saya sih nggak sekelas, jadi saya juga nggak terlalu tahu sih orangnya, tapi nggak terlalu dekat karena nggak sekelas, nggak pernah sekelas. Kalau yang kaget itu kan siapa Ati itu ya. Ati juga kan aktif ya kalau untuk Ya, reuni-reuni itu juga kan. aktif, aktif ya. Ya, Hmm, hati yang mendadak hati. ya banyak juga sih. Ya memang usia udah apa namanya? Belum, sebenarnya dari usia mah belum, masih 50 Ya mah belum. maksudnya eh, usia mah kita nggak ada yang tahu gitu kan ya. Jadi Ya, artinya betul 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 emang. kayak Delia juga ya udah meninggal. Ya, Robin ya teman kita 1B ya. ya Robin ya Robin. Robin meninggal. Banyak juga ya. Mm-mm. Kang Ogi kan sekarang di Unpad ya, di Jatinangor. Mm-mm. Padahal Ya, kuliah dulu nggak di Jatinangor kan ya? boleh Jatinangor sempat. Hah? Dulu awal kuliah kan di Bukitago, FISIP. Heeh. Tahun 93 kan pindah ke Jatinangor. Oh gitu. Tapi kita kok nggak pernah ketemu sih. Hah? Masa Padahal oh ada. iya aku tuh barengan Kang Ocat, ngerti Kang Ocat kan ya 89 tapi dia mah Ya, tahu. Ya, Kang Ocat Kang ya. Ocat. Ya itu Kang. Heeh. Iya, aku KKN-nya tuh bareng sama beliau itu. Oh, baru sama Kang Ocat. Oh, iya iya iya. Iya. Iya, oh Nah, saya berarti beda iya, iya soalnya berarti. saya kainnya setahun di bawah. Iya iya Jadi iya. kan kalau angkatan 90 kan memang harusnya di bawah kan, itu kan ngambil ke Hmm. atas kan. Sama Hmm. 89 tuh ngambil ke atas ya. Oh gitu. Nah, Gitu. sekarang Jatinangor kumaha sih Kang Oki? Ya Saya mungkin udah nggak lama apa. juga nggak ke Hah? Jatinangor. Jatinangor sekarang gimana? Jatinangor ya begitu sih, udah ya rimbun sih rimbun. Semua fakultas sudah pindah ke sana. Eh, S1-nya ya, S1-nya udah di sana semua S1-nya. macet tuh sih. Jadi udah kalau pas sebelum pandemi mah udah pasti lah itu mah. Kalau saya kan sering Oh, naik motor, eh, jadi udah pasti kalau udah sampai di Cibiru, Cibiru sampai ke Cibiru sampai ke Jatinangor. Cileunyi itu Hmm? bisa sejam lebih. Hah? Cibiru sampai Cileunyi. Oh gitu. Ya, Kenapa? karena itu ya itu kalau pagi paling hari Senin itu mah udah biasa lah. Oh Tapi gitu. kalau sekarang mah enggak. Itu mah dulu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi selalu begitu. Tapi apa namanya? Damri itu masih ada nggak sih? Damri kemarin kan sempat di ini diberhentikan. Hmm. Sekarang aktif lagi Oh, yang sekarang udah ada Bandung-Bandung. lagi. Ada lagi yang ya apa berarti ukur Jatinangor ada lagi. Katanya sekarang tuh Unwim tuh jadi ITB OG-nya. Iya, UNM kan diserahkan pengelolaannya ke ITB. Oh, fakultas apa di situ? Fakultas Kehutanan sama fakultas apa ya? Saya nggak hafal satu lagi. Oh, Pokoknya pokoknya jadi milik sama ITB lah. cuman sekarang di naungan ITB kayaknya fakultasnya sama kayak Unwim itu. Unwim itu emang Ya, kehutanan kan dulu ya, tuh ya. ya, ya. Ya ITB kan sudah PTNBH, jadi dia bisa buka prodi sendiri kan. Oh. Jadi Ari dia bisa Ari nentuin prodi jalannya sendiri. masih dari depan itu enggak atau dari sekarang tuh yang di Unwim itu jalan masuknya? Jalan masuknya kalau yang sekarang dari yang bekasnya BNI yang sebelah ya Peternakan Unwim, ya. bukan peternakan yang bawah dikit. Bawah yang nanti tembusnya ke apa ke danau, lewatin danau. Oh.
Ari yang warung-warung di situ masih ada di pinggir-pinggir Warung jalan di mana? gitu masih warung ya maksudnya kan ya warung Di depan. makan di depan masih Yang di ada itu depan. ya kayak Warung sih, Munggaran gitu kayak gitu ya. Munggaran udah nggak ada. Nggak ada ya Allah zaman mana itu. Zaman mana ya teman Munggaran mah? Tapi aku lihat sekarang tuh yang dari Jakarta Jatinangor juga ada ya travel. Ada. Oh, travel mah ada. Terus Ada. dari Balubur juga ada ya. Ya, Balubur tuh Arnes. Sekarang tinggal Arnes kok. Arnes yang dari Balubur ke Jatinangor. Dulu mah ada banyak, ada Flow City, ada Damri juga ada. Tapi lama-lama berguguran karena sejak pandemi ini berguguran semua. Oh iya karena Ya, tinggal pandemi. Arnes sekarang. Oh. Karena ya pandemi kan yang ada kuliah, kan kuliahnya online semuanya. Iya. Makanya sekarang juga di kampus sepi. Ya mulai agak ramai sih, tapi ya masih tetap sepi sih. Tapi udah Karena mau mahasiswa. mulai ini kan tatap muka toh sekarang? Enggak, masih Unpad masih kebiasaannya masih hybrid. Jadi kalau gitu. yang masih bisa online, tapi kalau yang memang harus laboratorium tetap muka ya silakan tetap muka gitu. Prinsipnya itu. Kang Oki di pusat berarti kantornya di mana itu teh? Sekarang ada gedungnya ada kabar ya. Pas tanjakan Cinta tahu nggak? Oh iya. Nah, itu pas tanjakan Cinta, nah itu ada lapang, ada gedung baru bundar di situ. Oh, ngantornya di situ. Kalau yang gor itu yang gor Jepang itu ala Jepang itu masih ada. Gor Jepang. Yang di Ilmu Sastra. Iya, enggak yang di bawah itu. Oh, yang di bawah. Gor yang di bawah. Iya, masih. Di bawah udah dihancurin jadi masjid sekarang mah. Loh, masjid bukan yang di atas, Masjid Unpad itu bukannya di atas apa? Ya, udah pindah itu yang di atas yang dekat Visip itu yang mesinnya jadi kantor arsip gitu. Oh, ya Allah. Jadi sekarang di bawah jadi depannya Gor Jati, Gor sepak bola ya. Ada papan sepak bola. Nah, itu sebelah situnya itu Masjid Raya Unpad Balai Awahan namanya. Oh, kalau yang kedokteran itu prakteknya di mana? Di puskesmas yang depan itu? Kalau kedokteran prakteknya mah kalau sudah praktek biasanya di RSAS sih. Oh, tetap ya. Enggak ada yang di puskesmas itu ya? Ya, mungkin juga ada sih, tapi saya tahu saya mah di RSAS. Kalau Ikopin masih ada? Ikopin masih. Oh, ya itu kan Ikopin banyak masih. juga berarti. Tapi sekarang tuh ada apartemen ya di sekitar situ tuh? Ya, apartemen ada banyak. ada 4, ada berapa ya? Saya 4. Di daerah mana itu teh? Depannya STPDN. Oh. Terus di dekat sebelahnya Jatos dengan Town Square. Terus di yang dekat ini, yang agak ke arah Tanjung Sari itu juga ada. Oke. Ya, Masya Allah ya, udah lama saya berarti dari tahun berapa ya terakhir itu pas ngelegalisir tahun 2000 merenya. 2000. Tahun 2000. Apa 2005 ya? Peternakan. Mau kuliah lagi ke Unpad, ke statistik Unpad. Oh, statistik. Kan saya di MIPA kan. Kalau sekarang tuh kayaknya tuh MIPA itu malah dulu tuh Papet ya. Sekarang dipakai MIPA ya. Ya. Dulu MIPA tuh berarti angkatannya siapa ya? Ine Mardiani. Oh, Ine Mardiani. Enggak yang jadi dosen sekarang. Oh, siapa Pak Iman. ya? Imam Pernah Maksum, tahu nggak? Imam Rahayu. Apa? Kayaknya dari matematik ya? Fisika, matematik. Kayaknya kalau lihat orangnya apal meren. Siapa nih sih Imam Rahayu? Iya, kayaknya apal. Saya tahu saya tahu dia nggak tahu saya, biasalah. Jadi dekan, akhirnya jadi dekan wadek itu, wadek jadi wadek misalnya. Aduh, Kang Oki, pokoknya kalau misalnya ketemu teman-teman salam aja ya. Jadi saya tuh antara pengen, mudah-mudahan sih suatu waktu mah bisa inilah ya, bisa
bisa ketemu langsung. Kadang-kadang ininya nggak jodoh ininya ya. Kemarin juga senang juga sih sama Kang Andre ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin saya juga nanti kelas 3 nggak tahu si Kang Luki itu mau nggak diajak podcast dia hese pokoknya hara rese dan kalau mau diajak ngobrol tuh. Padahal cuma ngobrol-ngobrol gini aja sih. Kangen. Kang Luki mah gampang biasanya mah. Dia mah tergantung ini sih waktunya kan dia kan punya autoimun kan soalnya masalahnya. Iya siap. Ya ini orang-orang baik yang pengen saya ajak ngobrol termasuk Kang Oki diantaranya. Kang Oki di sini tuh udah malam ya. Segitu aja dulu ya. Hatur nuhun pisan ya, hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan apa yang kita omongin itu bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Soalnya kadang-kadang mah menurut kita itu receh, bagi orang lain tuh koin berharga. Saya tuh terus terang aja dengan ngobrol ini mudah-mudahan ada yang itu ya terkait sama pramuka juga bisa hidup lagi ya. Kalau menurut saya tuh teman-teman orang-orang sekarang kan bukan milenial lagi, kalau budak letik itu apa tuh istilahnya? Sekarang tuh katanya bukan milenial lagi, apa gen nggak tahu lah pokoknya banyak. Itu juga kan perlu aktivitas fisik ya. Artinya kan kalau sekarang itu kan seorang sudah terlalu terikat sama gadget. Sementara pramuka itu kan memang benar-benar menstimulasi kecerdasan kinestetik ya. Ya cuman sayangnya memang kok sayangnya kalau di ITB kan masih belum boleh kegiatan di kampus masalahnya. Itu makanya berhenti. Padahal saya dulu waktu anak saya sering latihan, saya senang sih dibanding anaknya sekarang sering mainnya gadget terus akhirnya. Kalau saya tuh pengennya sebenarnya ngadain di suatu lingkungan gitu, komunitas dekat. Karena gini kadang-kadang kalau bagi saya ya sebenarnya dengan adanya COVID ini juga peringatan buat kita supaya jangan terlalu main jauh-jauh sih kalau menurut saya ya, ini persepsi saya ya. Jadi maksudnya kayaknya tuh di sekitar-sekitar aja gitu kan. Kebanyakan kadang-kadang kita itu udah mainannya itu apa ya, sama tetangga sendiri nggak kenal malah kan, sama teman-teman sehobi malah yang lebih akrab gitu ya. Ya, sama hobi memang betul. Ya, jadi kalau menurut saya tuh kalau ada pramuka-pramuka gini yang orang-orang sekitar bisa lebih bagus lagi rapat. Ya Kang Oki ya di sini sudah mau menjelang jam malam ya. Beda 2 jam soalnya ya. Beda sejam sih. Kalau Indonesia Timur kan masuknya enggak? Tengah. Enggak di tengah, saya masih udah di tengah sekarang. Mudah-mudahan mau ke barat ya, doain aja ya. Amin. Ya udah Jakarta ya. Oke, hatur nuhun. Saya tutup dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.